Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aan Fadia dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah PPKN makalah yang berjudul Identitas Nasional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. 1 Abdul Ghafur, 23211198, Anissa Muslimah Latif 23211197, Ajeng Nur Inayah 23211157, Ahmad Hanafi. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur Tegoro dengan NIM 23211198. Saya di sini akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Dalam hal ini, setiap bangsa pasti memiliki identitas masing-masing, baik itu budaya, bahasa, ataupun yang lainnya. Yang mana identitas tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dalam kondisi negatif, sebuah bangsa bisa kehilangan identitasnya. Dan itu dialami oleh banyak bangsa. Dan ketika kaum mudanya lebih menyukai budaya luar atau adat dari bangsa lain dan merupakan adat budaya bangsa sendiri, sesungguhnya bangsa tersebut telah kehilangan identitasnya. Pengertian identitas nasional ialah suatu jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Artinya jati diri tersebut merupakan milik bangsa tersebut dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak mengacu pada individu tertentu, tetapi juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, dan negara. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau ciri khas pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang besar. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, ragam bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuannya. Dari pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa identitas nasional ialah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku dan budaya atau budaya yang dihimpun menjadi suatu kesatuan, contohnya seperti di Indonesia. Pengertian identitas nasional menurut para ahli. Di sini sebenarnya banyak pengertian menurut para ahli, tapi saya cuma mengambil beberapa saja yang menurut saya bagus. Yaitu yang pertama, Koenta Wibisono. Menurut beliau, identitas nasional berarti manifestasi dari nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dan negara dengan ciri khasnya tersendiri yang akan membuatnya berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu dari Dan Amix dan Sandra M. Menurut mereka berdua, pengertian identitas nasional berarti suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintah yang sah, serta pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu dari Berger. Dalam bukunya yang berjudul The Capitalist Revolution atau ideologi kapitalis lah yang akan menjadi penguasa dunia serta akan mengubah masyarakat satu persatu hingga menjadi sistem nasional yang bisa menentukan nasib bangsa-bangsa di sektor sosial, politik, dan budaya. Dan yang keempat yaitu dari Toyenbe. Menurut dia, pengertian identitas nasional adalah tingkat lokal genius suatu bangsa
dalam menghadapi tantangan dan respon jika tantangan yang datang besar, akan tetapi responnya kecil, maka bangsa itu akan punah. Dan sebaliknya, jika tantangan yang datang kecil tetapi responnya besar, maka bangsa tersebut akan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya membahas tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat yang melekat pada suatu hal, yang menunjukkan suatu keunikan, serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nasion, yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas atau perkumpulan sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, dan ideologi bersama. Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Maksudnya, Indonesia memiliki sifat-sifat yang tidak disamai oleh bangsa yang lain. Nah, itulah yang namanya Indonesia gitu. Yang membedakan dari bangsa-bangsa lain. Identitas nasional tersebut dimulai dari identitas manusia dan diakhiri dengan integrasi nasional. Baik, yang pertama langsung saja, yaitu identitas manusia. Manusia merupakan makhluk yang multidimensional, paradoksal, dan monofluralistik. Keadaan manusia tersebut akan mempengaruhi eksistensinya. Eksistensi manusia selain dipengaruhi oleh keadaan tersebut, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya atau pedoman hidupnya. Pada akhirnya, yang menentukan identitas manusia, baik secara individu maupun kolektif, adalah perpaduan antara keunikan-keunikan yang ada pada dirinya dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya. Baik, yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional Indonesia beraneka ragam, baik menyangkut sosiokultural ataupun religiusitas. Rincinya adalah identitas ideal atau fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa. Identitas instrumental, yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-cita. Alatnya berupa Undang-Undang 1945, Lembaga Negara Bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Nah, identitas itu jelas tentu berbeda dari bangsa yang lain, seperti bahasa, lagunya, undang-undangnya. Nah, itu adalah alatnya. Identitas yang kedua, identitas religiusitas, yaitu Indonesia beraneka ragam dalam agama dan kepercayaan. Ya, seperti yang kita tahu, agama Indonesia ada berapa. Identitas sosiokultural, yaitu Indonesia yang beraneka ragam dalam agama dan kepercayaan. Identitas sosiokultural, yaitu Indonesia yang beraneka ragam dalam suku dan budaya. Tentu ada beberapa negara yang tidak memiliki suku seperti bangsa Indonesia. Nah, itulah yang menandakan kalau inilah identitas Indonesia. Yang terakhir, identitas ilmiah, yaitu Indonesia merupakan bangsa kepulauan terbesar di dunia. Kenapa orang mengenal Indonesia? Karena adanya Pulau Indonesia, beraneka ragam suku dan budaya, agama, dan bahasa. Yang terakhir, yaitu integrasi nasional. Menurut Mahfud MD, integrasi nasional adalah kepercayaan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat yang menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh.
yang secara sederhana memadukan masyarakat kecil atau rakyat yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Seperti dari budaya, perbedaan budaya disatukan menjadi suatu bangsa dengan berbahasa Indonesia. Dan ciri-ciri khas tersebut seperti dengan perbedaannya budaya, bahasa, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya diletakkan dalam konteks Indonesia. Maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun, disatukan dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah yang ketiga. Masa sebelum kemerdekaan, proses berbangsa dan bernegara lebih berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Namun, para penjajah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran. Dan puncaknya adalah ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara yang membutuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara, negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dengan semangat loyalitas yang tinggi. Masyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdikan dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk menghadapi krisis budaya, kepercayaan, moral, dan lain-lain. Negara harus menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara, Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Selanjutnya, politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas bukan hanya persoalan sosio-fisiologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas dalam konteks kebangsaan harus digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini. Namun justru mulai tampak penguasaan identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah, dan lain-lain. Yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara menjadi bingkai politik untuk semua orang. Dalam perkembangannya, kebebasan yang berlebihan ini telah menghancurkan fondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada cara untuk mengganti semua.
Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Perjuangkan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya sehingga tampak kesan ada perang identitas munculnya istilah putra daerah, organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, kalau tidak hati-hati dapat memunculkan konflik identitas. Sebagai negara bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu, yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui. Idealitas tersebut adalah identitas nasional. Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komen. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.